Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar seperti biasa, yaitu pelajaran IPA. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai saja pelajaran kita, yaitu tentang alat pencernaan manusia. Proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Ada dua jenis proses pencernaan makanan dalam tubuh, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimia. Pencernaan secara mekanis terjadi di dalam rongga mulut, yaitu penghancur makanan oleh gigi yang dibantu lidah. Sedangkan pencemaran secara kimia terjadi di dalam rongga mulut, ke lambung, dan usus. Dengan bantuan enzim, setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Makanan mengalami pembusukan dan penyerapan air dan sari-sari makanan. Setelah usus besar yaitu terakhir dikeluarkan melalui anus. Inilah proses pencernaan makanan secara singkat. Baiklah anak-anakku, sampai di sini. Apakah sudah mengerti? Jika ingin bertanya, boleh nanti bertanya. Bapak akan berikan tugas melalui WA kelas. Silakan anak-anak kerjakan di rumah masing-masing. Bapak cukupkan sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kelasnya kita gabung, dikarenakan guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. Kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3-nya kita belajar IPS, kelas 4-nya belajar IPA. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama kita akan mulai dari kelas 3, pembelajaran IPS. Kita akan membahas kemampuan alam, kenampakan alam, pengertian kenampakan alam, dan manfaat kenampakan alam bagi kehidupan. Pengertian penampakan alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa alam dan dapat dilihat pada permukaan bumi yang meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. Sedangkan manfaat kenampakan alam bagi kehidupan terbagi jadi 5. 1. Sungai bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. 2. Danau bermanfaat untuk wisata, minum, dan mencuci. 3. Laut bisa menjadi garam dan juga bermanfaat untuk ikan. 4. Hutan. Hutan bisa dimanfaatkan kayu pohonnya. 5. Selat. Selat adalah pulau kecil. Bisa bermanfaat untuk ditinggali manusia. Baik anak-anak kelas 3, apakah sudah mengerti penjelasan Bapak? Bapak akan lanjutkan pembelajaran IPA kelas 4 tentang struktur dan fungsi bagian tumbuh akar dan kegunaan akar. Struktur dan fungsi bagian tumbuh akar. Morfologi. Akar terdiri dari rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Rambut akar merupakan perluasan permukaan dari sel-sel epidermis akar yang berguna untuk memperluas daerah penyerapan. Sedangkan
Kegunaan akar. Akar berfungsi bagi tumbuhan untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya, untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Baiklah anak-anakku, kelas rangkap kita tutup sampai di sini. Apa sudah mengerti? Jika ingin bertanya, boleh nanti bertanya. Bapak akan berikan tugas melalui WA kelas masing-masing. Silakan anak-anak kerjakan di rumahnya. Bapak cukupkan di sini pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar seperti biasa, yaitu pelajaran IPA. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai saja pelajaran kita, yaitu tentang alat pencernaan manusia. Apa yang dimaksud dengan alat pencernaan manusia? Contoh alat-alat pencernaan manusia itu, bagaimana proses pencemaran manusia dari mulut sampai anus. Apa saja penyakit di dalam pencernaan itu? Bapak akan menjelaskan satu persatu. Alat pencernaan manusia adalah alat yang berfungsi untuk menghancurkan makanan di dalam tubuh manusia. Contoh alat-alat pencemaran manusia itu. Contoh alat pencemaran manusia adalah 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Bagaimana proses pencemaran manusia dari mulut sampai anus? Mulut turun ke kerongkongan, kerongkongan turun ke lambung, lambung turun ke usus halus turun ke usus besar turun ke anus. Apa saja penyakit di dalam pencemaran itu? Salah satunya, 1. Diare. Bisa menyebabkan yang juga disebut disenteri. 2. Gastritis. Gastritis, peradangan dinding lambung. 3. Sembelit. Sembelit susah buang air besar. 4. Wasir. Wasir, pembengkakan pembuluh darah di anus. 5. Ma. Ma, lambung kosong dan terluka akibat terlambat makan. Itulah salah satu penyakit di dalam pencernaan. Baiklah anak-anakku, sampai di sini. Apakah sudah mengerti? Jika ingin bertanya, boleh nanti bertanya. Bapak akan berikan tugas melalui WA kelas. Silakan anak-anak kerjakan di rumah. Bapak cukupkan di sini dulu pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.